Silakan duduk teman-teman semuanya. Ya. Saya ucapkan selamat datang buat yang baru pertama kali ini hadir di ibadah 4 Gereja Surabaya City Blessing. Kami dengan senang sekali menganggap saudara semuanya adalah bagian dari saudara-saudara tubuh Kristus di dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman ini. Oke, jadi saya hari ini tertarik untuk bicara tentang sesuatu yang luar biasa, yang sering kali kita dengar, tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya itu perintah Tuhan. Apa itu? Halo? Hari ini kita akan khotbah tentang robot. Enggak ya? Kita akan berkhotbah, akan mendengarkan kebenaran tentang apa itu transformasi. Kalau lihat gambarnya ini transformer ya, ini bagian dari transformer. Hah? Siapa namanya? Optimus Prime. Good. Thank you, Zika. Optimus Prime. Mengapa saya begitu tertarik dengan tokoh Optimus Prime ini? Kalau kita semuanya nonton, siapa yang di sini nggak pernah nonton Transformer? Yang nggak pernah, nggak ada ya? Udah pernah semuanya. Kenapa sih namanya jadi Transformer gitu? Apakah itu sebuah kebetulan? Enggak. Teman-teman mesti tahu semuanya bahwa Transformer itu artinya adalah sebuah perubahan. Nah, film ini bercerita sebenarnya tentang perubahan. Di mana dunia pada saat itu tiba-tiba kedatangan makhluk-makhluk robot, termasuk Optimus Prime ini. Manusia pada saat itu harus membiasakan dirinya untuk hidup berdampingan dengan robot. Nah, itu masalahnya, konfliknya di sana tuh. Ada angkatan darat yang gak siap, ada gedung putih yang tidak siap dan lain-lain. Kemudian belum lagi konfliknya Optimus Prime dengan musuh-musuhnya. Jadi pada saat itu ceritanya itu kira-kira dunia disuruh bersiap seandainya sebuah perubahan akan terjadi di mana dunia nanti akan dipimpin oleh kelompok robot. Gitu kira-kira ceritanya. Saya percaya ide kata transformasi itu berasal dari Alkitab. Wah, ayo kita lihat sama-sama. Haleluya. Selalu. Oke. Nah, kita harus ngerti semuanya gereja Tuhan, apalagi kalian orang-orang muda yang luar biasa. Gereja itu perlu transformasi, katakan amin. Kenapa perlu transformasi? Lihat. Karena kekristenan itu adalah sebuah organisme, katakan organisme. Organisme, dia bukan sebuah organisasi. Bedanya apa organisme sama organisasi? Kalau organisasi ya, dia tidak perlu melakukan perubahan. Jalan, pokoknya ada duit, ada pengikut, beres. Itulah sebabnya makanya gereja yang sekarang ini idenya adalah ngumpulin orang sebanyak-banyaknya. Dia sebenarnya sedang salah menilai gerakan Tuhan. Saya kasih tahu. Ya kalau gereja sekarang tujuannya, aim atau goalnya adalah ngumpulin orang sebanyak-banyaknya. Itu sama dengan organisasi. Sejatinya gereja itu adalah sebuah organisme. Kalau organisme itu ada pertumbuhannya. Kelihatan mulai dari bayi sampai bertumbuh menjadi dewasa. Itu namanya organisme. Dan asal kalian tahu, kalian semuanya adalah gereja Tuhan. Kalian bukan organisasi. Yang pokoknya jadi Kristen pakai kalung salib. Kalau ke gereja ada yang pakai kalung salib, ada yang pakai anting salib, ada yang pakai tato salib. Itu organisasi. Sebenarnya gereja itu hidup kita sendiri organisme. Yang pertumbuhannya mesti jelas. Pergerakannya mesti jelas. Ya, khotbah saya sebulan yang lalu di bulan Desember, saudara bisa lihat lagi. Itu bicara masalah organisme. Nah, yang kedua, kenapa gereja perlu transformasi? Mengapa transformasi diperlukan oleh setiap kita? Kalau gereja tidak melakukan transformasi, itu artinya kita terjebak dalam rutinitas organisasi. Walaupun gereja kita namanya Surabaya City Blessing, SCB Kemah Raja Wali, isinya adalah organisasi, ada ADART-nya. Tapi yang ada di dalamnya itu adalah sebuah organisme. Makanya termasuk gereja Tuhan sendiri, gereja sendiri, itu juga harus bergerak, pertumbuhannya juga harus kelihatan. Kalau gereja mandek, hanya cuma cari banyak-banyakan orang, banyak-banyakan pengikut, itu sebenarnya adalah organisasi. Organisasi kan gitu, PDIP, dia kumpulin sebanyak-banyaknya para pendukung PDIP. PSI, di sini ada pendukungnya PSI. PSI cari pendukung juga sebanyak-banyaknya, itu sebuah organisasi.
Sementara organisme adalah isinya orang yang ada di dalamnya. Itu harus bertumbuh. Bertumbuh kelihatan banget tuh dari anak-anak nanti sampai bertumbuh dewasa. Nah, itulah sebabnya makanya gereja Tuhan itu kita kenal sebagai mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu tidak pernah ada anak-anak dinikahkan, itu enggak ada. Kecuali di agama sebelah sono, no. Ya, umur 6 tahun dinikahkan. Tapi di dalam kekristenan enggak ada anak-anak dinikahkan. Itulah sebabnya. Makanya setiap kita, setiap kalian semuanya ini harus bertumbuh. Why? Karena kalian harus bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Menjadi mempelai Kristus. Harus siap menjadi mempelai Kristus. Bukan cuman itu aja bisanya dari dulu. Cuman taunya singer ya. Udah singer aja pastor saya jadi singer aja deh. Gak berkembang. Gak seperti itu. Saudara, kerohanian tidak dinilai dari banyak-banyaknya saudara melayani. No. Kerohanian itu dinilai apakah kalian ada pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu jadi semakin jelas. Yang kedua, kita mesti perlu tahu bahwa hidup kita ini diselamatkan karena kemurahan Allah. Karena anugerah Allah. Oleh karena itulah, kalau hidup kalian diselamatkan oleh anugerah, maka seluruh hidupmu, semuanya harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Dan kemuliaan kepada Allah itu tidak dilakukan ketika nanti kalian di sorga, telat. Memuliakan Tuhan itu kalian lakukan di sini ketika kalian masih hidup. Nanti aja pastor tunggu saya tua, telat juga. Saya aja menyesal, saya kenapa dulu-dulu tidak muda seperti kalian itu. Saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kan rata-rata pendeta itu latar belakangnya bandel. Iya termasuk saya juga, bandel juga. Tapi itu tidak perlu diceritakan. Nah banyak orang justru bangga dengan kebandelannya, dijadikan kesaksian. Bagi saya nggak penting. Yang penting sekarang apakah hidup kita memuliakan Tuhan atau tidak. Next kita lihat basic ayatnya. Karena menurut EDCV segala sesuatunya harus ada dalilnya. Ini kebablas ini. Oh ya udah di sini aja. Saudara mesti tahu di dalam Roma 12 ayat 1. Itu judul perikopnya adalah ibadah yang sejati. Dari sini saja kita bisa tahu bedanya kalian sebagai orang Kristen dengan orang dengan agama yang lain. Kalau orang agama yang lain, di agama-agama yang lain, ibadahnya itu dinilai dari rajin tidaknya mereka mendatangi jam-jam ibadah. Itu saya namakan dengan ritual-ritual ibadah, seremonial ibadah. Ketika mereka datang mereka harus membuat diri mereka mematuhi aturan atau hukum yang ada di ibadah itu. Kalian tidak boleh ada satu ibadah di mana kalian tidak boleh masuk dengan kaki kotor. Mari kecek ngene Darmo Indah itu habis itu masuk tempat ibadah nggak boleh. Kalian harus mensucikan dulu. Mensucikan dengan cara apa? Ya nyiram pakai air itu menurut ibadah mereka. Kemudian mereka baru boleh layak masuk. Itu namanya seremonial. Di agama-agama yang lain ada. Di kekristenan sebenarnya tidak ada. Tapi sekarang ini udah mulai kelihatan ada. Ya sekarang ini sudah mulai kekristenan ada beberapa gereja yang lebih mengedepankan seremonial ritual dibandingkan dengan ibadah sejati yang diminta oleh firman Tuhan. Parahnya seperti itu. Ya kita harus mulai membiasakan ya. Sekarang kita harus tahu sudah mulai melek moto. Jadi ternyata ada gereja-gereja yang menyimpang dari pengajaran-pengajaran Kristus. Nah makanya kalau gereja yang kalian datengin itu tidak mengajarkan sebuah perubahan transformasi seperti ini, patut dicurigai. Ya jangan-jangan mereka sebenarnya sedang mengajarkan organisasi. Oke, perhatikan baik-baik. Saya bacakan ayatnya ya. Karena kalau di situ kayaknya nggak terlalu jelas. Ini saya salah nyetak. Oke. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kekristenan itu ibadahnya tidak dinilai dari seberapa sering kalian datang di gereja. Sama sekali tidak. Tapi kekristenan itu dinilai dari apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Hidup loh ya, bukan mati. Ntar kalau mati baru memuliakan Tuhan, enggak. Makanya saya bilang kalau kalian mati baru memuliakan nama Tuhan, telat. Persembahan yang hidup, yang kudus. Kehidupan kekristenan itu semakin hari harus semakin tidak bercacat, tidak bercela. Kalau kalian jadi orang Kristen
justru lebih banyak nonton film porno, lebih banyak bukai film-film yang enggak. Kalian sedang berada di jalur yang salah. Oleh karena itu saya sarankan untuk kembali kepada jalur yang benar. Ya, kudus dan yang menarik. Ini saya sangat senang sekali dengan kata ini. Berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah itu bahasa sederhananya ya, bahasanya anak muda ini. Membuat Allah tersenyum akan hidupmu. Itu namanya berkenan kepada Allah. Allah berkenan kepadamu. Nah, ini harus kita pastikan yang kita miliki. Karena apa? Karena itu baru dianggap oleh Tuhan ibadahmu yang sejati. Dengar baik-baik ya. Kehidupanmu itu ibadahmu. Jadi di dalam kekristenan kalau kalian mau rajin beribadah seminggu. Mungkin gak pernah bolos Senin. Doa pagi. Selasa. Konseling pranikah. Rebo. Konseling premarital. Kemis. Youth. Jumat. Latihan. Sabtu. Youth lagi. Youthnya kok ada 2 pastor. Ya mungkin satunya youth. Masih youth kecil-kecil SMP gitu. Satunya youth yang beneran. Profesional. Minggu ibadah. Mau kalian isi dengan seperti itu dan kalian datang tidak pernah absen. Saya kasih tahu sebelum kalian mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan tidak akan menganggap itu sebagai ibadah. Loh, iya memang yang ngomong bukan saya yang ngomong, ini Alkitab. Oleh karena itulah penting sekali bagi kalian yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini ada yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya ada yang belum jadi orang Kristen. Ada, kalau ada ntar saya baptis dulu baru masuk lagi kita khotbah lagi. Dengerin ya. Saya mau kasih tahu, kalau bagi kalian semuanya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan baik-baik, ayat ini mengingatkan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, saya mau bicara baik-baik tentang demi kemurahan Allah. Kalau kalian adalah umat perjanjian baru, maka kata-kata di dalam Alkitab di perjanjian baru yang terbanyak mengingatkan kita. Kata demi kemurahan Allah. Apa sih demi kemurahan Allah itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah bagi kalian yang sudah menerima anugerah keselamatan. Maka jangan permainkan anugerah keselamatan itu dengan mempermainkan hidupmu dengan tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Keselamatan itu, anugerah itu membuat kalian serius dengan hidupmu. Kalau kalian terima anugerah keselamatan supaya jadi Kristen. Supaya sekarang kan ngetren pastor. Sekarang ini jadi Kristen kan ngetren. Kalau jadi orang non-Kristen itu kayaknya kita bertentangan dengan Edis TV. Itu katanya Edis soalnya gini. Kalau kalian masih agama sebelah, berarti kalian belum pinter. Gitu kan, Edis TV suka ngomong seperti itu. Jadi kalau kalian masuk Kristen hanya kepingin dianggap pinter oleh kelompokmu, kita sedang menyia-nyiakan hidup kita. Dengar baik-baik. Kekristenan itu hidup dari kemurahan Allah. Jadi kehidupan kekristenan kalian harus selalu ingat. Kenapa saya mau berubah? Kenapa saya mesti harus bertransformasi? Kenapa saya harus mengubah hidup saya? Kenapa pikiran saya mesti harus tambah kudus? Kenapa hidup saya mesti harus tambah benar? Karena hidup kalian itu demi kemurahan Allah. Waduh, sorry Pak Adi, saya kok teriak-teriak ini gak apa-apa sih kecil. Saya soalnya kalau ngomong gak bisa pelan. Dulu zaman saya kecil saya udah nelan speaker. Jadi omongannya sudah keras. Gitu. Jadi kalau kalian sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hiduplah sebagai orang yang memandang kemuliaan Allah itu sebagai alasan kalian untuk memiliki kehidupan yang benar. Perlu kalian ketahui, kata demi kemurahan Allah ini, kalau di perjanjian lama, ya, kalau itu ditarik di perjanjian lama, sebenarnya kata-katanya sama seperti ini. Ketika Tuhan mengingatkan bangsa Israel, kemudian Tuhan ngomong, Aku adalah Tuhan Allahmu yang melepaskan engkau dari tanah Mesir. Yang menuntun engkau dari padang gurun. Itu seolah-olah kayak Tuhan ngomong gitu. Tuhan ngingetin gitu, aku yang melepaskan kamu dari Mesir. Aku yang melepaskan kamu dari keganasan padang gurun. Nah sama, ini sama dengan kalian kalau orang perjanjian baru, kita kan umat perjanjian baru. Ketika Tuhan ngomong, demi kemurahan Allah, Allah sebenarnya sedang mengingatkan kalian untuk sesuatu yang besar yang kalian sedang alami dalam hidupmu. Yaitu apa? Keselamatan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sejatinya Tuhan sedang memperdamaikan hidupmu dengan Allah, Elohim Yahweh. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau sedang diperdamaikan. Dan itu adalah sesuatu yang besar. Nah masalahnya sesuatu yang besar ini kemudian oleh beberapa gereja, oleh beberapa hamba Tuhan
Cuman diperkecil dengan cara seperti ini. Ya sudah, kalau kita sudah diselamatkan, yang kita lakukan ya udah melayani Tuhan, bersyukur. Ya udah pokoknya percaya aja lah udah diselamatkan. Coba bayangkan. Kalau ada pengajaran-pengajaran seperti ini kan bukan hanya pengajaran itu salah. Tapi sudah meleset dari kehendak Tuhan. Why? Karena ini. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah yang menarik adalah kata ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati itu menggunakan kata yang kalian tentu gak asing. Logiken latreian. Ucapkan sama-sama saya, logiken latreian. Ya kalau tadi ibadah pertama satu-satu kata. Karena sekarang ini orang-orang muda yang tentunya lebih pinter, saya kasih dua frase, dua kata. Logiken latreian. Logiken latreian itu artinya adalah worship yang reasonable, logis, yang masuk akal. Kebanyakan orang itu menganggap kekristenan itu adalah agama yang tidak masuk akal. Saya bilang justru masuk akal. Karena Tuhan tidak melihat orang dinilai dari seberapa rajin dia mengikuti ritual. Karena kalau gitu yang lebih rajin kan yang rumahnya dekat tempat ibadah kan. Yang ngomongnya waduh kan sakno. Saya pernah saudara ya, satu saat saya ngajar di satu sekolah, tempat ibadahnya itu jauh banget, itu hari Jumat. Teman saya guru, itu sampai saking lupa gak sarungan. Budal ngene tempat ibadah. Gak sarungan saudara bisa bayangkan. Celonoan pastor, enggak, itu kelupaan. Udah habis masuk kamar mandi, cepet-cepetan karena sudah bunyi, peringatannya alarmnya udah bunyi, toanya udah bunyi, dia lari, pakai motor, gitu. Itu jadi tertawaan sampai seluruh jalan, untung belum sampai di masjid. Kalau sampai di masjid mungkin ditendang sama kiainya. Gitu ya. Nah kita tidak dinilai dari seberapa rajin kita datang ke gereja. Loh kalau gitu enak pastor gak usah datang ke gereja. Salah. Karena apa? Kalau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalian gak usah ditanya budal nang gereja apa gak. Dengan sendirinya kalian akan berangkat tanpa disuruh. Karena kalian sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Ingat ya, itu semua kita lakukan demi kemurahan Allah. Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Kalau di bangsa Israel, karena Allah sudah menyelamatkan kau dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Gitu. Nah, kata ini penting banget. Ibadah yang sejati adalah worship yang reasonable, yang masuk akal. Jadi oleh karena itulah, ketika kita sama Tuhan diminta untuk melakukan transformasi, itu adalah sesuatu yang masuk akal banget. Karena kekristenan itu menjadikan orang percaya bukan cuma untuk mengubah identitas dari orang yang dulunya ini lambang bulan sabit menjadi kalung salib gini, bukan. Bukan untuk merubah itu, kalau merubah itu lemah gampang. Saudara pergi ke pasar atom, saudara nemu kayak gini banyak. Tetapi perubahan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah worship yang reasonable. Ibadahmu yang sejati, apa itu? Nih, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Artinya, kalian harus memastikan bahwa sepanjang hidupmu, setiap langkah yang kalian lakukan, itu membuat Tuhan tersenyum. Membuat Tuhan disukakan. Kalau tidak, jangan dilakukan. Jadi gak usah tanya sama saya lagi, pastor, boleh gak pacaran sama orang yang tidak seiman? Ya udah, kalau gitu tanya sama Tuhan kan selesai. Kalau kalian mau tanya sama saya, saudara pengen saya jawab apa? Karena saya tahu berkali-kali saya ditanya seperti itu, pastilah orang berharap saya ngomong, oh ya gak apa-apa. Apalagi tanya sama saya, yang memang istri saya dulu dari orang seberang. Gitu, gak apa-apa tanya pastor Hari aja, enak istrinya orang seberang, boleh pasti. Gak boleh. Why? Karena kalian harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kalau yang kalian lakukan tidak berkenan kepada Allah dan kalian lakukan, engkau sedang memberontak kepada Tuhan. Itu sama seperti Lucifer atau Adam dan Hawa ketika dipeseni sama Tuhan. Kalau Lucifer gak dipeseni ya. Lucifer tiba-tiba dia kepingin menjadi seperti Tuhan. Kalau Adam sama Hawa gak mau dengerin Tuhan, itu sama dengan pemberontakan itu. Jadi makanya kembali lagi saya ingatkan, firman Tuhan ini luar biasa. Itu. Ayat yang kedua.
Mohon bersabar ya. Nah, saya mau kasih tahu, ini ayat yang kedua. Janganlah kamu lah, kan ini saya bilang tadi nih. Ini kontrasnya, saya masang kontrasnya. Ini kalau di komputer itu kelihatan, tapi kenapa di sini jadi nggak kelihatan? Salah komputernya berarti. Ayat yang kedua berkata, janganlah kamu serupa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hal yang pertama supaya kalian bisa ditransformasi adalah, ingat baik-baik, jangan pernah serupa dengan dunia ini. Kalau cara kita menyelesaikan masalah, saudara spend your life every day ya dengan cara yang sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, engkau sedang sama dengan dunia ini. Untuk bisa kalian melakukan transformasi atau melakukan ibadah yang sejati tadi yang diinginkan Tuhan, maka hal pertama, jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia meso, kalian jangan ikut meso. Dunia ini kan manggil nama itu sak mesoe, bener kan? Nyeluk jenenge wong ngono sapa? Andika, ono mesoe. Ya apa kabare? Jebret ngono kan. Nah, itu dunia. Kalau kalian melakukan hal yang sama, you same with the world. Kalian berarti sama dengan dunia. Gak apa-apa pastor, kan itu kata keakraban. Saya ngomong sapa itu kata keakraban. Coba kalau itu kata keakraban, pakai itu berdoa sama Tuhan. Kan katanya kata keakraban sama Tuhan. Kan kita harus akrab sama Tuhan kan. Coba, Tuhan Yesus Allah yang baik, jebret. Engkau selalu ada buatku ya Tuhan, jebret. Nah, kalian bisa berdoa, gak bisa kan? Why? Karena memang itu kata umpatan, apalagi sekarang ada yang baru nih. Panggilan contohnya apa? Jir. Jir. Saudara, saya mau kasih tahu, saya tahu asal kata itu bagaimana. Mau diubah jir, mau diubah apapun, saya tahu asal katanya seperti apa. Itu kata umpatan. Kalian tidak boleh sama seperti itu. Kalau pasti kalian sama dengan dunia, udah. Jangan mimpi untuk bisa diubah. Maka hal pertama sebagai orang percaya, supaya Tuhan bisa mengubah hidupmu. Supaya kamu sendiri pun bisa berubah. Jangan sama dengan dunia. Ya. Yang kedua, tetapi berubahlah. Nah, saya akan stuck banyak di kata berubahlah. Kata berubahlah itu yang dahsyat ini, luar biasa. Makanya saya kagum sekali sama Alkitab. Kata berubahlah dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata ini. Saya tulis di bawah karena kata di sini nggak jelas. Ya, ini bahasa Yunani ya. Metamorphoste. Ucapkan sama-sama saya, metamorphoste. Nah, kata metamorphoste itu setahu saya, seingat saya ya, dulu waktu saya SD, pernah diajari guru saya biologi, SD nggak ada biologi ya, SMP baru ada biologi. Pokoknya diajari guru IPA lah. Metamorfose itu adalah perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu ini. Metamorfosa dulu itu ngajarnya. Dari ulat, kepompong, jadi kupu-kupu. Nah, saya baru tahu setelah saya menyelesaikan sekolah teologi saya selidiki kata ini, ternyata memang benar. Kata metamorfose itu adalah perubahan dari sesuatu yang mengerikan menjadi sesuatu yang indah. Makanya saudara, transformasi atau perubahan hidup saudara itu harus menuju kepada sesuatu yang indah. Bukan metamorfose, bukan berubah itu pokoknya aku berubah. Berubah menuju kemana? Jadi perubahan di dalam kekristenan, dengar baik-baik. Perubahan di dalam kekristenan arahnya harus jelas. Kemana pastor? Arahnya supaya kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Cara ngomongnya, cara bertindaknya, itu mesti semakin serupa dengan Kristus. Kalau kalian jadi orang Kristen 10 tahun, si pancet ae ngamuan, gondoan, gak bayar utang gak gelem bayar. Saudara sebenarnya sih tidak sedang melakukan metamorfose. Walaupun kalian semakin rajin pelayanan. Oh, saya dulu pelayanan sebulan sekali pastor. Sekarang sudah seminggu sekali, jadi sebulan saya bisa 4 kali. Itu bukan metamorfose. Metamorfose itu perubahan ke arah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita perubahannya hanya perubahan dari orang yang nggak ngerokok, orang yang ngerokok sekarang jadi nggak ngerokok. Dari orang yang suka vape, mulai dari rasa mangga, rasa melon, rasa opo.
kemudian habis itu stop enggak vape. Itu bukan perubahan. Perubahan harus mengubah hidup saudara by proses dari orang yang mengerikan seperti ini. Ya termasuk ya perubahan dari orang suka minum, suka ngerokok itu di sini. Harus berubah menjadi sesuatu yang indah seperti ini. Menjadi indah itu apa sih? Seperti Yesus Kristus. Cara berpikirmu seperti Yesus Kristus. Cara kamu menyelesaikan masalah seperti Yesus Kristus. Coba, ini tidak akan bisa dilakukan kalau kalian tidak meninggalkan dunia ini. Kalau kalian masih serupa dengan dunia ini, sampai ayam tumbuh gigi gak bakalan bisa berubah. Ayam ada giginya gak ya? Gak akan bisa berubah. Kenapa? Karena dasarnya adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, perubahan dengan metamorfose itu dengar baik-baik. Perubahan dengan metamorfose atau perubahan transformasi dengan metamorfose itu tidak bisa langsung sweet. Itu, makanya saudara jangan gampang gumunan dengan hamba-hamba Tuhan yang sekarang bisa doakan orang dengan angkat tangan wong rebah. Buok, gitu buok. Wah, teriak-teriak kemudian. Sekarang yang lagi ngetren ada hamba Tuhan Afrika. Ya. Orangnya suka mendoakan orang itu, yang didoakan itu bisa naik ke dinding ini. Keren gak? Keren. Zaman dulu, waktu kita belum tahu banyak, tetapi kita ngerti kebenaran firman Tuhan, itu gak keren banget. Karena perubahan yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara adalah perubahan yang by proses, katakan by proses. Saudara pasti diproses oleh Tuhan. Itulah sebabnya makanya kenapa retreat itu gak pernah bisa kita lakukan cuma sekali. Saudara retreatnya bulan Januari, budal retreat kita sampai spend money untuk sesuatu yang banyak gitu ya. Kalian dibawa ke sana, setelah pulang retreat ya sih berubah. Seminggu, 2 minggu sih pancet sih iso. Tapi begitu menginjak 1 bulan lali wesan. 3 wulan, wingi firmannya apa mbuh. Makanya perlu ada retreat lagi untuk diicas lagi. Nah, enggak seperti itu. Perubahan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, dengar baik-baik. Tuhan memberikan semua masalah, persoalan, pergumulan. Bahkan mungkin kalian pernah berada di titik terendah dalam hidupmu. Itu semua Tuhan pakai untuk mengubah hidupmu. Termasuk ketika kalian itu disimak, itu bahasanya apa ya? Tidak disapa oleh orang-orang yang selama ini kamu kenal. Tiba-tiba kamu gak disapa. Itu bukan berarti Tuhan gak suka sama kamu, enggak. Tuhan sedang memproses hidupmu. Termasuk, dengar baik-baik, termasuk ketika kalian diizinkan putus cinta. Banyak orang apalagi putus cinta itu dikira Tuhan gak suka sama dia pacaran. Bukan, Tuhan sedang mengajar kalian. Paling enggak Tuhan ngajarin kalian untuk pacaran sehat gitu. Jangan pacaran dengan orang yang kecenderungannya sudah jelas membawa kalian ke tempat yang enggak benar. Saudara diperingatkan. Oleh karena itulah semua masalah, semua persoalan, bahkan semua pergumulanmu itu Tuhan pakai untuk mengubah hidupmu, metamorfose hidupmu. Makanya mengucap syukurlah dengan masalah yang dari Tuhan. Mengucap syukurlah dengan gencetan hidup. Ketika kalian diizinkan untuk sampai gak punya uang sama sekali. Pernah gak? Siapa di sini yang pernah sampai gak punya duit sama sekali di dompetnya di ATM? Oh iya, puji Tuhan. Banyak berarti. Saudara berarti sama kayak saya. Ketika kalian diizinkan sama Tuhan sampai gak punya apa-apa, dengar baik-baik. Tuhan sedang mengajar kalian untuk bergantung sama Tuhan. Bukan bergantung sama gajian tiap bulan. Bukan bergantung sama orang lain, apalagi bergantung sama Samir, Kredivo, dan lain-lain. Nah kalau kalian punya masalah terus kemudian kalian bergantung sama Samir, Kredivo, isi cash. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya? Dengar baik-baik. Orang percaya itu Tuhan pelihara. Jadi even kita sampai gak punya apa-apa. Satu hal yang Tuhan ajarin pada kita. Untuk kita bergantung sama Tuhan. Sulit. Ya saya tahu sulit. Makanya itulah Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidupmu. Supaya kamu ketika mengalami kesulitan itu kamu dihibur. Dikasih kekuatan Roh Kudus. Itulah sebabnya pentingnya kalian itu mesti banyak buka waktu berdoa dengan Tuhan. Siapkan waktu berdoa. Minimal sehari 30 menit. Melek moto iku aja buka WA.
Lek moto sing dibuka TikTok, scroll TikTok, bapak-bapak terutama. Karena saya bapak-bapak juga. Iya, saya buka juga waktu itu. Sebelum saya ngerti kebenaran. Saudara, hal pertama yang saudara lakukan ketika saudara membuka mata, buka firman Tuhan ayat Alkitab. Di gereja ini saudara dikasih renungan 2 kali. Satu pagi hari, ya, yang kedua sore hari, wis gak ono alasan, gak iso maca Alkitab, pastor, gak iso. Wong ngene grupe gereja dikai ping pindho kok. Kalau saudara lolos yang pagi, kan sore masih ada. Itulah sebabnya maka isilah hidupmu setiap hari itu yang pertama yang saudara lakukan. Buka firman Tuhan. Karena itu engkau sedang membuka channel dengan Tuhan. Engkau sedang membuka sebuah koneksi dengan Tuhan. Kalau yang saudara buka TikTok, scroll TikTok, saudara berharap dapat apa coba? Oh no pastor firman Tuhan nih. Iya nek Edis TV ngono dibuka Edis TV tok. Bukan. Maksud saya isi hidup saudara dengan cara yang benar. Itu namanya metamorfosis. Karena ketika saudara pagi itu membukanya dengan firman Tuhan, maka saudara akan tahu bahwa langkah hidup saudara hari itu Tuhan mau kemana, mau ngajak saudara kemana. Kalau saudara nggak pernah buka, sing dibuka TikTok, waduh, saudara tahu memang Tuhan mau nyuruh kemana. TikTok berkata, belilah makanan anjing yang sehat. Akhirnya beli makanan anjing. Jadi saudara, hal yang paling penting adalah Tuhan ingin setiap kita ngalami perubahan, metamorfosis. Perubahan yang berproses. Dari wong sing gilani, apa sih wong sing gilani? Ini loh, bukan orang berdosa ke orang tidak berdosa. Kalau itu kan pasti karena anugerah. Bukan, tetapi cara berpikir saudara yang sama dengan dunia. Gaya hidupmu yang sama dengan dunia ini loh. Hendak Tuhan rubah supaya saudara semakin serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu bukan penampilan ya. Kalau agama yang lain serupa dengan tokohnya penampilan. Tokohnya berjenggot, melok-melok berjenggot. Alkitab tidak pernah meminta saudara berjenggot karena kalian sakno sing wedok-wedok. Kamu tuku minyak jenggot itu kan tidak mungkin. Perubahan itu karakter saudara. Semakin serupa dengan Kristus. Coba, saudara bisa sebutkan apa yang Yesus Kristus miliki, karakter yang Yesus Kristus miliki. Contoh, ya, rendah hati. Rendah hati itu tidak bisa diajarkan kita manggil pembicara dari Afrika Selatan yang punya kemampuan pengurapan roh rendah hati. Terus kita yang sombong kemudian diurap-urap. Ditumpangi tangan, saudara sampai rebah. Bahasanya, bahasa kocak, bahasa roh bentuk kabeh. Kemudian setelah itu jadi rendah hati. Melakuni langsung ini. Gak bisa. Rendah hati itu Tuhan berikan melalui masalah. Melalui persoalan dalam hidup saudara. Yang menuntut saudara harus rendah hati. Makanya salah satu pengajaran yang diajarkan Tuhan ketika saudara tidak dikasih duit banyak itu. Duitnya rekening tiba-tiba entek itu apa? Kerendahan hati. Karena biasanya orang Indonesia. Nek duit roda akeh titik. Melete. You know what is the meaning of melete? Irungnya ngangkat nih, melete. Saudara jadi orang yang tinggi hati. Makanya Tuhan ngajarin itu banyak hal. Saudara dipertemukan dengan orang yang sombong. Makanya di gereja itu tidak semua orang itu baik semua. Di gereja itu ada orang yang sombong, betul? Ada orangnya di sini enggak? Wis gak usah dituding. Saudara dipertemukan dengan orang yang sombong itu saudara diajar untuk rendah hati. Ojo disombongi balik. Kalau saudara nyombongi balik gak mari-mari. Kita tidak akan pernah belajar untuk melakukan metamorfosis. Ya, kunci dari semuanya itu adalah jangan serupa dengan dunia, intinya di situ aja. Ini perlu perjuangan yang berat. Nah, ini yang Tuhan maksud itu perubahan itu di dalam hal apa sih? Kan kita harus ngerti. Apanya yang berubah Tuhan? Aku sudah berubah kok. Disi aku numpak sepeda motor, saiki numpak panas jopo jeru, pajero. Bukan itu. Perubahan oleh pembaruan budimu. Kata pembaruan budi, aduh cilik erek, tulisannya kata nos ini. Ini nos bacanya dalam bahasa Yunani. Ucapkan sama-sama saya, nos. Nah, itu. N-O-O-S. Ya ini, nos. Nos itu artinya adalah pikiran. Atau kalau di kamus Alkitab, ya, kamus bahasa Yunani,
Nos itu artinya adalah moral perception or practice. Persepsi moral kita, hidupmu, persepsi hidupmu, dan praktek hidupmu. Itu namanya perubahan. Jadi targetnya adalah pikiran kita sendiri yang berubah pertama. Supaya pikiran kita tidak sama dengan dunia. Dan bukan hanya itu, tindakan kita tidak boleh sama dengan dunia. Kalau dunia meso, diserempet meso, saudara tidak boleh diserempet meso. Saudara harus melihat kepada Kristus. Yuk gak enak pastor jadi kalah-kalahan. Saudara tahu nggak? Yesus itu juga jadi kalah-kalahan kok. Ketika dia di atas kayu salib. Ada seorang prajurit Romawi. Metesek. Pangkate gak sepiro. Riwa-riwi ngene ngarepe salibnya Yesus. Mungkin gaya ini ya. Kalau engkau anak Allah, buktikan kepada kami semua, turun. Pertanyaan saya, Yesus bisa turun nggak? Bisa, karena dia Allah. Tapi kenapa dia nggak turun? Kalau dia turun, dia nggak menggenapi rencana Allah, dia nggak menyelesaikan rencana Allah. Dia tidak membuat Allah tersenyum, tidak berkenan di hati Bapa. Tuhan aja ketika diminta sama iblis merubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus nggak mau. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyuruh. Tapi ada satu peristiwa yang luar biasa. Ketika Yesus diminta untuk merubah air menjadi salah. Air menjadi air anggur. Kalau air menjadi anggur kan tidak mungkin, mana ada mujizat air menjadi anggur. Air menjadi air anggur, betul? Ya, disuruh merubah itu sama mamanya. Ngomong dia, Yesus ngomong. Ya, belum waktuku. Tapi Tuhan pada akhirnya ngerubah juga. Ya bukan berarti simsalabim enggak. Ganti air ini cedok, kemudian kasihkan kepada pengantin. Saudara tahu berubahnya air sumur itu kapan? Jadi air itu ketika dicedok di tempayan, bukan. Ketika para pelayan membawanya ke mempelai. Baru air itu berubah. Itu jadi ketika masuk di tempayan masih kelihatan yang sama. Nah, saya cuma mau bilang, perubahan itu yang pertama harus ada di dalam pikiran kita. Pikiran saudara harus diubah dulu, tidak boleh sama dengan dunia. Kalau saudara cara menghabiskan waktu, cara buka handphone masih sama dengan dunia. Caramu ngomong, caramu bereaksi terhadap sesuatu masih sama dengan dunia. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami metamorfose. Karena metamorfose ini kalau dilihat ayat ini lebih jauh ini dahsyat banget. Sehingga ini hasilnya ya. Sehingga itu kalau kita pada kata sehingga itu hasilnya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saudara, perubahan dalam hidupmu itu ya nanti akan menghasilkan kehidupan yang bisa mengidentifikasi mana kehendak Allah, mana yang bukan. Kalau saudara sampai sekarang nggak ngerti mana kehendak Allah, mana yang bukan, saudara belum sampai ke sini. Makanya saudara mesti belajar terus, memacu diri, berjuang untuk diubah. Itu sampai saudara bisa ngerti mana kehendak Allah, mana bukan. Tidak semua di dalam hidupmu itu kehendak Allah. Ingat ya, Hawa dan Adam itu jatuh karena dia memakan buah apa namanya? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kelihatannya baik, padahal itu jahat. Kelihatannya buah itu seperti membuat mereka, kata iblis, bisa seperti Allah. Padahal buah itu ketika dimakan membuat mereka mati. Dan bodohnya Adam dan Hawa lebih percaya sama iblis. Nah, oleh karena itulah Tuhan hendak mengembalikan hidup kita ini sampai kita bisa ngerti kehendak Allah. Apa saja itu? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengar baik-baik. Kekristenan itu seharusnya mendorong kita, membuat kita semakin lama, semakin kita tahu melakukan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kekristenan itu tidak bergumul tentang melakukan yang baik dan yang jahat. Udah gak usah ditanya sama kakak membina lagi, sama pastor lagi. Pastor boleh gak pacaran dengan orang yang tidak seiman, gak usah ditanya. Saudara sudah harus bisa tahu mana yang baik, and then di atasnya yang berkenan kepada Allah, and then di atasnya lagi yang sempurna. Pergumulan saudara cuma itu. Yang saya lakukan ini baik. Tidak selamanya sesuatu yang baik itu berkenan kepada Allah. Tidak selamanya nolong temen yang punya, yang utang duit itu berkenan kepada Allah. Kan dia anak gereja pastor, belum tentu. Saudara mesti tanya sama Tuhan dulu. Jangan-jangan orang ini sedang
didik sama Tuhan supaya dia tidak bergantung sama duit. Makanya hati-hati minjemin duit, saudara tanya sama Tuhan itu penting. Itu termasuk minjemin duit loh. Bukan pinjem duit, kalau pinjem duit gak usah tanya sih. Tanya sama temenmu, kamu punya duit gak gitu. Ya, saudara aim-nya atau goal-nya adalah supaya saudara bisa membedakan ini. Saudara diubah supaya pikiran kita sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara bisa mengerti manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang semula. Jadi kalau ada orang Kristen melakukan yang baik aja tidak, spray ya jadi wong Kristen. Saudara bagi orang Kristen melakukan yang baik itu adalah standar yang paling rendah. Kalau agama-agama yang lain pengajarannya, ya pengajaran agama-agama yang lain semuanya mengarahkan gimana supaya mereka jadi melakukan sesuatu yang baik. Jadi orang baik pokoknya. Itu agama-agama yang lain gitu ngajarinya. Kalian boleh cek agama-agama yang ada atau mungkin yang pernah ikut agama yang lain bisa cek. Tanya sama rohaniwanmu sendiri-sendiri. Kan kalau orang sudah melakukan yang baik aja udah paling hebat. Tapi di kekristenan, baik itu hanya sesuatu yang paling dasar. Jadi kekristenan itu harus mengajar kalian bukan hanya melakukan sesuatu yang baik. Harus satu step lebih tinggi. Apa itu? Berkenan kepada Allah. Untuk kalian tahu sesuatu berkenan atau tidak kepada Allah. Maka ada hal penting yang kalian harus tahu. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan. Rematos Kristus bahasa aslinya. Firman Kristus. Artinya hidup saudara mesti diisi sama firman Tuhan. Yang saudara baca firman Tuhan. Bukan bacain scroll TikTok. Bukan bacain ini Facebook. No. Tapi isi hidupmu sama firman Tuhan. Nah untuk mengisi firman Tuhan itu salah satunya itu datang ke gereja. Makanya ojo bolosan nanggone gereja. Ojo nongkrong ngone kantin ngisor wayai for. Saudara mesti tahu kalau jam-jamnya for saudara mesti kesini belajar firman Tuhan supaya saudara mengerti kehendak Allah. Untuk saudara bisa mengerti kehendak Allah lewat permasalahan hidupmu ya saudara harus belajar firman Tuhannya dulu. Orang Indonesia kebiasaan ya kalau beli barang elektronik dia nggak usah baca manualnya moro-moro dipasang. Hebat wong Indonesia ini. Saudara beli TV moro-moro dipasang. Saudara enggak baca manualnya atau saudara punya AC. Ya punya AC, saudara enggak baca manualnya moro-moro remote. Tadi dicobai. Nek moro-moro AC nyetrum ya salah dhewe. Loh, ya apa iki? Oh gampang dicelukno service center. Enggak saudara baca manualnya dulu. Manual hidup saudara ada di dalam firman Tuhan. Makanya itu penting mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, terakhir ya. Terakhir. Tuhan tidak sedang mendorong saudara cuma jadi orang baik dan cuma jadi orang berkenan. Enggak. Yang Tuhan dorong ini nih. Sempurna. Saya sudah terlalu sering dengar orang ngomong, kita tidak mungkin sempurna. Kalau ada perkataan seperti itu lagi, saya mau kasih tahu, kalau kalian ada orang ngomong seperti itu lagi. Lah terus Roh Kudus yang ditaruh di hidup kita gunanya apa? Banyak orang ya tidak tahu bahwa fungsi Roh Kudus itu adalah menuntun saudara, menuntun kalian itu terus-menerus kepada kebenaran. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Itu fungsinya Roh Kudus, kan lagunya gitu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, kan gitu. Fungsi Roh Kudus yang paling besar dalam hidupmu adalah menuntun kamu kepada segala kebenaran. Jadi Roh Kudus bukan untuk dipakai untuk pinter-pinteran bahasa roh. Enggak. Walaupun bahasa roh penting, yes penting memang. Tapi kan dipakai ke tempat yang benar. Bahasa roh harus digunakan untuk berkomunikasi sama Tuhan. Karena bahasa roh itu hanya Tuhan dan kalian yang ngerti. Kalau kalian pakai bahasa roh untuk ngusir setan, ini bukan hanya salah paham, ini salah kaprah. Tulul, orang yang tulul. Kenapa? Setan orang ngerti bahasa roh. Kalian mau usir pakai bahasa roh, bala. Setan ini pelonga-pelonga, kon niku ngomong apa lek? Ngomong apa bos? Garu bos. Tapi ya saya tahu, saya sadar ya. Kenapa saudara ngusir setan pakai bahasa roh? Ada orang kerasukan diusir, setannya diusir pakai bahasa roh. Kenapa? Karena aslinya sampean niku ya wedi ambek setan.
Di mari ngono nyerang aku, oni berbahasa roh. Saudara saya mau kasih tahu ya, bahasa roh itu gunanya untuk komunikasi sama Tuhan, private. Ya. Dan Tuhan ingin saudara tidak hanya sampai di titik menyenangkan Tuhan, tapi menjadi sempurna. Ayat terakhir, ayat kesenangan kita semuanya, terakhir. Nah, banyak kan orang tidak mengerti ayat ini. Dia menyangkal bahwa kita bisa sempurna. Dengar baik-baik ya. Alkitab menulis, karena itu, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Tuntutannya Tuhan, kamu sempurna harus. Ini bukan hanya imperatif, tapi sebuah perintah yang tidak bisa diganggu gugat. Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi dengar baik-baik orang Kristen, orang percaya Tuhan. Target hidupmu ketika Tuhan memilih kamu menjadi orang yang percaya. Kalian jadi orang yang percaya itu bukan karena kalian baik, hebat, pintar pelayanan, bisa main musik. Enggak. Tuhan memilih kamu karena Tuhan mau memilih kamu. Artinya kalian adalah orang-orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Dan Tuhan percaya bahwa orang-orang yang dipilihnya itu pasti akan mau diubah. Makanya ayat ini untuk kita semuanya, haruslah kamu sempurna. Tujuannya bukan berubah aja, tapi berubah sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Wih, uangele pastor, saya tahu, makanya jangan pernah bilang, melok Kristen itu gampang, yang penting percaya Yesus mati masuk surga. Tidak sesederhana itu, Ferguson. Menjadi Kristen itu kalian harus menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan untuk diubah, diperbaiki, dibawa untuk semakin menyenangkan Tuhan. Dan bukan hanya menyenangkan Tuhan, kalian itu dibuat sama Tuhan untuk menjadi sempurna. Sama seperti Bapa di sorga. Kita sebenarnya modalnya sudah ada. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Modalnya sudah ada. Tinggal masalahnya cuma satu. Kita mau enggak? Dan saya mau kasih tahu, ada kabar gak enaknya. Tidak semua gereja ngajarin ini. Saya tidak ngomong gereja City Blessing paling bagus. Saya cuma ngomong-ngomong. Paling tidak gereja ini tidak mengarahkan saudara ke perjalanan yang sesat dalam hidup kekristenan. Dan yang kedua, kabar gak enaknya juga. Tidak semua orang Kristen mau diubah. Kebanyakan orang Kristen yang penting datang ke gereja, apalagi gereja ini FOMO. Wonge wakeh, seneng. Mari nang gereja mulih mangan. Makanya saya mengucap syukur City Blessing tidak ada di mall. Karena kalau gereja kita ada di mall, saudara ibadah, sing ngene pikiran mari ngene mangan opo yo. Ngene food court endi yo. Walaupun kita sama-sama setelah selesai gereja makan, tapi paling tidak makanannya terbatas di kantin, makanan sederhana. Ya.